Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Kembali lagi bersama Fa Aziz dalam Fisika Asik. Belajar fisika asik dan menyenangkan. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 12 kompetensi dasar 3.3 tentang induksi magnetik. Nah, teman-teman, ini akan jadi hal yang menarik karena apa? Karena kita akan membahas sebuah benda yang saya yakin teman-teman semua pernah memegangnya, yaitu magnet, begitu ya. Oke. Apa itu magnet? Seperti apa cara perhitungannya? Kegunaannya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama terkait tentang magnet. Ada dua jenis magnet yang ada di alam. Ini yang pertama, magnet alam. Ini magnet alam ini maksudnya adalah magnet yang memang sudah ada di alam, seperti itu. Nah, yang kedua magnet buatan sementara. Nah, ini yang dibuat oleh manusia. Nah, pada magnet itu teman-teman, ada beberapa bentuk dan kegunaan dari magnet itu sendiri ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, magnet batang. Ini magnet batang biasanya digunakan pada speaker. Ini bagi yang suka mutar musik dan biar keras suara musiknya biasa pakai speaker, atau di beberapa alat elektronik juga, handphone kita misalnya, laptop juga ada speakernya, dan di sana ada magnet batang. Ini teman-teman gambarnya seperti ini. Ini magnet batang. Yang selanjutnya ada magnet jarum. Ya, lalu digunakan pada apa magnet jarum ini? Jelas nih, digunakan biasanya pada kompas. Teman-teman pasti tahu. Rata-rata yang belajar ini kan anak-anak pramuka, tahu tentang kompas. Ini bentuknya seperti ini. Ini S dan U ini selatan dan utara. Karena memang magnet itu ada dua kutub dia, teman-teman, kutub utara dan kutub selatan. Ini jarum. Lalu ada lagi yang namanya magnet ladang. Apa itu? Digunakan biasanya pada sepeda. Nah, ini teman-teman bentuknya seperti ini ya. Oke, teman-teman. Sekarang karena magnet itu punya dua kutub tadi, kutub utara dan kutub selatan, maka ketika dua kutub itu kita hubungkan, misal utara dan utara, selatan dan selatan, itu kan kondisinya sejenis tuh, teman-teman. Maka dia akan terjadi, gaya yang terjadi nanti adalah gaya tolak menolak karena dia sejenis. Lalu yang selanjutnya lagi, ketika dia berbeda jenis, berlainan jenis, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik menarik selatan dan utara. Teman-teman coba saja misalnya ketika punya dua buah magnet, ketika selatan dan selatan itu dia tidak akan tertarik ya karena dia sejenis. Tapi ketika selatan dan utara dia akan tertarik karena dia berlainan jenis. Nah, fokus kita di KD 3.3 ini tentang medan magnet, teman-teman. Bagaimana cara mencari nilai dari medan magnet atau yang disebut dengan induksi magnetik. Apa itu medan magnet? Medan ini kayak semacam area, wilayah gitu ya. Berarti apa? Daerah di sekitar magnet yang ada pengaruh gaya magnet. Jadi misalnya ada sebuah daerah, di sekitar itu masih ada pengaruh gaya magnet, berarti sekitar itu masih disebut dengan medan magnet. Nah, lalu karena medan magnet ini dia punya arah, dan arahnya itu dari kutub utara menuju kutub selatan. Itu arah dari medan magnet, teman-teman. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan udah mulai memahami apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang magnet. Next, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Tadi kan magnet ada dua jenis, magnet alam langsung dan magnet buatan. Ada 3 cara yang biasanya digunakan. Yang pertama dengan menggosok biasanya. Yang kedua, menggosokkan magnet dengan benda lain, gitu ya. Yang kedua, menginduksinya. Ini akan kita bahas nanti, induksi magnetiknya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, mengalirkan arus listrik. Nanti elektromagnetik ini di kompetensi dasar 3.4 yang akan kita bahas. Nah, teman-teman, ya, kita lanjutkan lagi bagaimana hukum kemagnetan dan bagaimana melakukan perhitungan sederhana tentang magnet ini. Ada yang namanya hukum Biot-Savart. Ini seorang ilmuwan yang mengemukakan hukum ini. Dia menerangkan bahwa gitu ya, terbentuknya medan magnet. Apa tadi medan magnet? Daerah atau wilayah yang masih ada pengaruh gaya magnet di sana. Itu namanya medan magnet. Terbentuknya medan magnet di sekitar kawat konduktor berarus listrik.
Nah teman-teman, kawatnya tentunya kawat konduktor, karena konduktor ini dia bisa menghantarkan arus listrik, begitu ya. Kalau dia kawat isolator tidak mungkin bisa, namanya juga isolator, berarti dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Dengan rumusan seperti apa nantinya dalam menghitung dan mencari nilai dari dB ini, medan magnet di suatu titik nanti, ini nanti menggunakan ini nu0 dikali I dikali dl sin theta per 4 VR kuadrat. Keterangannya sudah ada semua di sini teman-teman. dB tadi medan magnetnya atau besar medan magnet atau sering disebut dengan induksi magnet. Lalu nu0 nanti ada nilainya, permeabilitas ruang hampa dia. Nilainya nanti ini paling sering digunakan nanti ini ya teman-teman, nu0 ini 4V kali 10 pangkat min 7 WB per AM. Ya. Lalu yang I ini adalah arus listrik yang mengalir, lalu nanti DI-nya ini ada elemen arusnya, sudut yang terbentuk juga nanti, lalu ada nanti R-nya juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mencari gitu ya. Ini cara mencari nilai dari medan magnet teman-teman, atau besar medan magnet pada suatu titik atau suatu benda. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita diminta mencari medan magnet atau induksi magnetik pada kawat lurus yang sangat panjang. Ini yang pertama nih. Ini yang pertama, kawat lurus yang sangat panjang. Bagaimana cara kita mencarinya? Ini rumusnya B, induksi magnetik atau besar dari medan magnetnya nanti sama dengan nu0 dikali I per 2 VA. B tadi medan magnet, nanti satuannya Tesla ya teman-teman, atau WB per meter kuadrat juga sama. Tapi lebih enak kita Tesla atau T besar ya nanti tulisannya. nu0 tadi ini sudah, ini kurang V-nya di sini teman-teman. Harusnya 4V di sini dikali 10 pangkat min 7. Nah, I nanti kuat arus yang mengalir dan satuan ampere. A, nah ini ada A di sini. Ini adalah jarak dari titik terhadap kawat. Jadi jarak terhadap kawat yang diberi arus listrik. Nah, seperti itu. Sehingga dia bisa menghasilkan medan magnet. Ini nanti jaraknya. Nanti kita akan lihat contoh soalnya. Kita lanjutkan, itu tadi kawat lurus. Bagaimana kalau kawatnya itu tidak lurus? Nah, jika kawatnya melingkar bagaimana teman-teman? Kalau kawat melingkar, ini perhatikan seperti ini gambarnya. Besar medan magnetnya ke arah atas, dan jarak atau jari-jarinya ke sini. Karena jari-jari itu kan jarak dari pinggir lingkaran ini ke tengah seperti ini. Nah, gimana cara mencarinya? Kurang lebih saja. Kalau yang kawat lurus tadi kan ini nu0 kali I per 2 VA. Nah, kalau ini sama nu0 dikali I per 2R. Jadi nggak ada V-nya di sini. Per 2R. Nanti kalau berarti tadi apa? nu0 permeabilitas tadi nilai 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya arus listrik, R-nya ini nanti adalah nilai dari apa? Jari-jari di sini. Ini jari-jari itu R nanti ya teman-teman. Bagaimana kalau kawat melingkar itu dililit dengan kawat yang lain lagi teman-teman? Nah, tinggal kita tambah nilai N-nya. Berapa jumlah lilitannya? 10, 100, berapa misalnya nantinya. Tinggal ditambah di sini. Nggak ada perbedaan antara ini yang bawah dengan yang atas dan yang di bawah. Itu untuk kawat melingkar. Oke, tadi yang pertama kawat lurus. Ini tadi kawat lurus. Lalu yang kedua ini kawat melingkar. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan jika dia kawatnya itu digulung rapat sehingga membentuk yang namanya solenoida. Nah, ini solenoida ini adalah kawat juga yang digulung rapat gitu ya, menjadi sebuah helix yang lilitannya sangat rapat. Nah, teman-teman, bagaimana cara mencari besar induksi magnetiknya? Dia ada dua, teman-teman. Ini kata kunci di sini, di pusat dan di ujung. Begitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, itu gambarnya. Ini sebuah batang besi di tengah-tengah lalu dililit oleh kawat yang rapat dan sangat banyak. Ini kurang lebih saja cara mencarinya. B nu0 dikali I per N per L. Itu kalau di pusat. Kalau dia di ujung tinggal ditambah bawahnya. Ini bedanya di sini. Ini L saja dibagi L, yang ini dibagi dengan 2L. Oke. Keterangannya sama. B induksi magnetik, satuannya Tesla, nu0 sama, I kuat arus, N tadi sudah saya bilang jumlah lilitan ini berapa? Ini misalnya 1000 lilitan. Berarti tinggal dikali 1000. L nanti panjang solenoidanya. Kalau yang lain tadi kan A tadi
jaraknya, yang kawat melingkar tadi R, jari-jari. Nah, teman-teman, kalau yang ketiga tadi tentang solenoida, cara mencari induksi magnetiknya. Nah, yang keempat ini ada yang namanya toroida. Kalau solenoida tadi besi memanjang dililit kawat. Nah, kalau ini besi tapi membentuk sebuah lingkaran kayak kue donat ya, tapi dililit oleh kawat juga. Bagaimana cara mencari medan magnet atau induksi magnetiknya, teman-teman? Tidak terlalu berbeda sebenarnya, sama rumusnya di sini. Tinggal B ya sama dengan nu0 juga dikali I per N per 2V dikali A. Nah, apa ini? I-nya sama arus listrik, N-nya kawat atau jumlah lilitan kawatnya ada berapa buah. Lalu nanti nilai A-nya ini apa? Jari-jari dari toroidanya, atau A ini bisa kita ganti juga dengan R. Sama aja ya, R kan jari-jari biasanya sering kita gunakan. Nah, ini teman-teman untuk toroida. Jadi cara mencarinya itu kurang lebih saja. Mudah-mudahan bisa membedakannya ya. Yang pertama kawat lurus panjang, yang kedua kawat melingkar, yang ketiga ada yang namanya solenoida di pusat maupun di ujung. Tadi ada perbedaannya. Yang keempat ini toroida. Toroida ini kayak kue donat. Bayangkan saja nih kue donat ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, apa kegunaan magnet dan elektromagnet itu sendiri? Oke, yang pertama, biasanya digunakan dalam alat ukur listrik nih teman-teman. Mestinya kalau kita masuk sekolah di KD 3.1 itu kita akan dikenalkan dengan alat ukur listrik teman-teman. Bahkan teman-teman bisa menggunakannya. Ada yang namanya ampermeter. Ini biasanya alat untuk mengukur arus listrik teman-teman. Sering digunakan oleh teknisi elektronik biasanya ya. Dan biasanya juga jadi satu dengan multimeter atau multitester. Kita cara untuk mengukur arus, beda potensial, bahkan hambatan listrik, gitu ya. Nah, di dalam sana, di dalam alat ini biasanya ada magnetnya, teman-teman. Fungsi magnetnya itu untuk mengukur dari besaran kuat arus listrik dan lain-lain tadi. Oke, teman-teman. Selanjutnya, biasanya dalam loudspeaker ya, alat untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal akustik, yang sering disebut dengan elektrotransducer gitu ya. Nah, ini biasanya kalau teman-teman tahu lah loudspeaker, kita pakai handphone misalnya, kita loudspeaker. Nah, ini ada magnetnya juga di dalam sana. Hampir semua alat elektronik itu ada magnetnya, teman-teman. Itu ya salah dua kegunaannya. Nah, nggak asik kalau belajar fisika nggak ada contoh soalnya, karena ini penting nih. Karena fisika itu selain ilmu konsep gitu ya tentang alam ini begitu ya, dia juga bicara tentang bagaimana cara menghitungnya dengan logika matematika. Nah, sekarang contoh soal. Yang pertama nih, fokus ya. Contoh soalnya ini sebuah kawat lurus. Nah, ini kawat lurus teman-teman, mudah-mudahan ingat tadi apa rumusnya. Dialiri arus 10 ampere, I-nya 10. Tentukan induksi magnetik di titik P yang berjarak 5 cm dari kawat. Oke, gampang nih. I-nya 10 ampere. Setelah itu jaraknya 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya teman-teman ya. Apa tadi rumus untuk kawat lurus panjang? Beda ya, tadi ini kawat lurus tinggal nu0 dikali I per 2V dikali A teman-teman. Masukin semua angka di sini. Berapa nilai induksi magnetiknya? Ini masukin di sini. Nu0 tadi permeabilitas ruang hampa tadi ini udah 4V kali 10 pangkat min 7. Sekarang kali dengan I. I-nya berapa teman-teman? Nih, I-nya sama dengan 10 nih. I-nya 10 di sini. Dibagi dengan 2VA. 2V dikali A-nya tadi berapa? A tadi apa? Jarak dari kawat. Begitu berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena 5 cm kan kita ubah ke meter kan jadi 0,05. Nah, berapa hasil akhirnya? Tinggal 4V dikali 10, ini 40V. Dibagi dengan 2V kali 5, 10V. 40V dibagi 10V. V kita coret. Habiskan di atas bawah ini. Ini bisa kita selesaikan ini. Nah, tertinggal 40 dibagi 10 sama dengan 4 dikali ini min 7. Ditambah min 2, berarti min 7 dikurang 2. Oh, ada ini. Berarti harusnya 4 dikali 10 pangkat min 9. Bukan min 5 teman-teman, tapi min 9 ya. 4 dikali 10 pangkat min 9. Karena ini, oh iya bener, salah saya.
Harusnya yang benar itu adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Tetap min 5 ya. Nah ini karena saya pakai mouse nih menulisnya, ini pangkatnya tetap min 5 ya teman-teman. Karena min 7 bukan ditambah, karena ini pembagian, dikurang min 2, berarti min 7 tambah 2, berarti min 5. Udah bener yang tadi, 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sekarang ini contoh yang pertama, ngerti ya insya Allah ya, mudah-mudahan ngerti semua. Nah yang kedua, kalau yang tadi kawat lurus, yang sekarang kawat melingkar teman-teman. Ini perhatikan gambarnya, berapa besar induksi magnet di titik P ini. Ini pas di jari-jarinya ya, ini lingkaran, ini setengah lingkaran lah, ini setengah saja lingkarannya, setengah lingkaran. Nilai I-nya, arus listriknya 2 ampere. Jari-jarinya A-nya atau R-nya 40 cm. 40 cm itu bisa kita ubah menjadi 0,4 apa teman-teman? 0,4 meter. Nah, sekarang berapa nilai di sini? Berapa nilai induksi magnet di titik P di sini? Nah, cara mencarinya teman-teman, rumusnya kan sama, nu 0 dikali I per 2A. Nah, karena ini setengah lingkaran itu berarti kan 180 derajat ya. Total satu lingkaran kan 360 derajat. Berarti nu 0 dikali I per 2A dikali setengah. Setengah ini maksud di sini ini adalah setengah lingkarannya, teman-teman. Karena ini setengah lingkaran, bukan satu full lingkaran ya. Kita masukin nu 0 4V kali 10 min 7 ya. I-nya 2 ampere per 2 dikali A nya berapa tadi jari-jarinya 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1 dikali setengahnya tadi karena dia setengah lingkaran ya. Nanti kalau bentuknya 1/4 lingkaran dikali 1/4, kalau dia 2/3 lingkaran kali 2/3, tergantung nanti bentuk lingkarannya seperti apa. Diselesaikan, akhirnya ketemulah hasilnya 0,5V kali 10 pangkat min 6 Tesla atau Wb per meter kuadrat, sama saja. Oke, mudah ya insya Allah ya. Nah, tinggal teman-teman latihan, cari contoh soal yang banyak di Google, di internet, atau di bukunya. Semakin sering latihan maka akan semakin mudah. Atau silahkan bertanya ya, bertanya langsung. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat di rumah, belajar fisika asik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.